Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi dari Abu Bakar dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah. Lengkapnya Abdullah bin Abi Khuzafah At-Tamimi. Terlahir dari pasangan Utsman Abu Khuzafah bin Amir bin dan Ummu Khair Salma binti Sakhar yang berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan tokoh-tokoh yang terhormat. Sejak kecil, beliau terkenal dari sifat yang lemah lembut, jujur, dan sabar, sehingga di usia yang menginjak remaja itu, beliau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW, dan ia terkenal julukan Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah merupakan gelar yang diberikan oleh para sahabat karena ia sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah SAW dalam segala hal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi khalifah dengan musyawarah kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah atau balai pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Muhammad SAW. Sejak usianya masih kecil, ia sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas. Tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun. Jadi tidak heran saat Umar bin Khattab memeluk Islam. Barisan kaum muslim ditakuti oleh orang kafir Quraisy sebelum memeluk Islam. Ia paling berani menentang Islam. Namun setelah masuk Islam, ia sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam. Sehingga terkenallah ia sebagai singa padang pasir yang amat disegani karena kepribadiannya yang tegas dan sangat kuat dalam memperjuangkan kebenaran. Masyarakat memberikan gelar Al-Faruq, yakni membedakan tegas mana yang benar dan mana yang salah. Pada masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahannya. Juga meneruskan usaha Abu Bakar dalam pembukuan Al-Quran. Beliau wafat pada usia 63 tahun, memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Ia wafat oleh ketikaman padang Abu Lu'lu'ah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah saat sholat subuh. Kemudian ini biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah saudagar yang sangat kaya dan seorang penulis wahyu yang terkenal. Usianya 5 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Utsman terkenal dengan orang yang berbudi pekerti yang tinggi. Ia banyak melakukan amal kebaikan sehingga ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yakni orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ia sebagai orang kaya raya, namun ia tak segan-segan untuk ikut berperang dan tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah karena banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya untuk ikut berperang dan tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah. Karena banyaknya kebaikan yang telah dilakukannya, maka ia dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad, yakni Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, ia dinikahi lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Oleh karena itu, ia diberi julukan Nurain yang memiliki dua cahaya. Jasa-jasa Utsman bin Affan di antaranya menyalin dan membukukan Al-Quran menjadi beberapa naskah, dan beliau menetapkan pelafalan baca Al-Quran menjadi seragam dan serentak, tidak ada perbedaan, karena karya besarnya bermanfaat bagi umat Islam. Maka mushaf tersebut
namakan Musab Utsmani sebagai penghargaan atas jasa beliau. Selain itu, beliau juga membentuk angkatan laut, memperluas wilayah Islam, merenovasi Masjid Nabawi, dan masih banyak lainnya. Kemudian Khulafaur Rasyidin dari ini yang selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad. Ibunya memberikan nama Al-Haidarah yang berarti Asad atau singa. Kemudian ayahnya menggantinya dengan sebutan Ali. Beliau itu dibesarkan dan dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam setelah Khadijah karena keberaniannya yang sangat luar biasa. Beliau itu mendapat gelar singa Allah dan karamaulahu wajah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Beliau merupakan putra dari paman Nabi sekaligus sebagai menantu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam di usia yang sangat muda dan banyak membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Setelah 6 hari dari wafatnya Umar bin Affan, beliau diangkat menjadi khalifah pengganti perjuangan Utsman bin Affan. Beliau berjasa dalam mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan pembangunan pemadaman pemberontakan di kalangan umat Islam dan lainnya. Kemudian menjelaskan situasi dan kondisi masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad, awal mula penyebaran Islam dilakukan secara sembunyi dan akhirnya dilakukan secara terang-terangan. Banyaknya cacian dan banyaknya perbuatan buruk yang direncanakan Nabi pada proses penyebaran Islam. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam Islam, misalnya terjadi perselisihan, maka akan langsung dipecahkan permasalahannya dan diberi solusi atau jawaban langsung dari Nabi Muhammad SAW. Namun setelah beliau wafat, perkara-perkara yang terjadi tidak jarang menimbulkan perselisihan atau perdebatan, misalnya tentang akan gantinya penggantian Nabi dalam memimpin umat dan permasalahan lainnya. Kemudian menunjukkan keteladanan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang jujur, dapat dipercaya dan cerdas, tidak menyembunyikan kebenaran, tidak patah semangat ketika dicaci maki, lemah lembut dan sabar. Kemudian Abu Bakar, lembut, jujur, dan sangat gigih dalam membela Islam. Kemudian Umar, pemberani, bertekad kuat dan tegas. Kemudian Utsman, itu adalah cerdas, berwawasan luas, dermawan, sederhana, tidak berlebih-lebihan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, yaitu cerdas, soleh, adil, dan pemberani. Itu adalah sifat dan kepribadian yang dimiliki oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.